Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, para pecinta Losana Haji. Kesempatan kali ini saya ingin membahas persoalan spiritual yang bagaimana spiritual ini bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari sebilah pusaka. Spiritual pada keris itu disebut esoteri. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan kejadian-kejadian mistik, hal-hal yang berkenaan dengan isi, yoni, angsar, tuah yang ada pada sebilah keris. Tentunya angsar ini bagi sebagian orang ini menjadi tabu ya, dalam tanda kutip, karena mereka tidak menggeluti hal-hal yang berkenaan dengan spiritual, yang berkenaan dengan keris. Akan terlihat tabu. Tapi bagi orang yang paham secara laku batiniah, dia kuat, secara laku spiritualnya itu peka, maka hal-hal yang dibahas soal tentang kodam atau yoni atau angsar atau tuah di sini, maka akan menjadi suatu pengetahuan yang mempertajam ilmu tentang spiritualnya, perjalanan spiritual. Nah, di sini ada 7 macam khotam pendamping pada keris, teman-teman. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah khotam pendamping para raja. Nah, khotam yang satu ini memiliki pengalaman untuk melindungi manusia yang menjadi raja di masa lalu. Karena lama menghabiskan waktu di sebelah raja, maka mereka dapat memahami tuannya. Makanya setelah manusia tersebut meninggal, khotam akan mempengaruhi manusia selanjutnya untuk berpikir dan bertindak seperti karakteristik seorang raja. Hal ini jugalah yang membuat orang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas. Nah, biasanya teman-teman, khotam ini itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang strategis, baik itu gubernur, baik itu seorang pemimpin perusahaan, bupati, bahkan kepala desa. Biasanya memiliki khotam yang seperti ini, teman-teman. Yang kedua, khotam pendamping para ratu dan putri. Jadi selain raja itu ada juga khotam pendamping para ratu dan putri, di mana mereka adalah manusia yang mendampingi anggota kerajaan ratu dan putri di masa lalu, teman-teman. Jadi sifat dan karakteristiknya itu identik dengan keanggunan, kesabaran dalam bekerja yang nantinya akan diturunkan pada manusia yang didampingi khotam selanjutnya. Jadi biasanya ini biasanya digunakan oleh para wanita, teman-teman. Para wanita yang memiliki sebuah jabatan yang bagus. Seorang wanita pemimpin biasanya seperti ini. Yang ketiga adalah khotam Ratu Kidul. Jadi seseorang yang memiliki jenis khotam ini itu tidak akan dilindungi langsung oleh Ratu Kidul, teman-teman. Namun mereka akan didampingi oleh makhluk-makhluk gaib yang lainnya, yang hampir setara dengan Sang Kanjeng Ratu. Sama seperti Ratu Kidul yang dihormati seluruh makhluk gaib, orang dengan khotam ini juga memiliki energi yang selaras dan mempengaruhi cara gerak mereka. Nah, biasanya khotam seperti ini biasa digunakan oleh orang-orang yang memang berkecimpung di dunia spiritual, teman-teman. Yang keempat adalah khotam Raja Macan. Nah, sama seperti namanya, khotam Raja Macan ini merupakan seorang pemimpin dari kelompok makhluk dengan wujud macan dalam dunia gaib. Khotam yang satu ini memiliki kemampuan untuk memimpin kawanan yang sudah pasti secara tidak langsung akan diturunkan pada manusia yang dilindunginya. Biasanya khotam ini itu digunakan oleh para penegak hukum, ya, oleh para penegak hukum, baik itu seorang prajurit maupun seorang anggota kepolisian, kejaksaan, maupun seorang yang berkecimpung di dunia pengacara. Karena ketika memiliki khotam seperti ini, ya, secara tidak langsung
mereka yang mengagem akan memiliki sifat yang teguh, yang kuat, dan tentunya ini akan disegani oleh orang-orang sekitarnya, bahkan akan ditakuti oleh lawan-lawannya, teman-teman. Yang kelima adalah khoddam naga. Nah, manusia yang memiliki khoddam naga itu akan bekerja dengan lebih teliti, penuh dengan akal dan kewibawaan, terutama para manusia yang dilindungi oleh khoddam naga emas ya. Biasanya mereka akan secara alami tertarik untuk masuk ke industri perdagangan atau bisnis. Jadi biasa digunakan oleh para konglomerat seperti ini, khoddam naga, teman-teman. Yang keenam adalah khoddam ini identik dengan kekayaan yang memiliki kekayaan di dunia gaib. Nah, khoddam ini namanya adalah khoddam Nyi Blorong. Jadi kemampuan mereka mendapatkan uang itu akan diturunkan kepada manusia di dunia nyata. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ya adalah khoddam harimau putih. Khoddam harimau putih itu dikatakan sebagai khoddam yang paling jarang ditemukan dalam diri manusia. Kemanapun mereka pergi, manusia dengan khoddam ini akan secara alami dipilih menjadi pemimpin di dalam kelompok. Ya, ini jarang teman-teman. Khoddam harimau putih itu jarang dimiliki oleh seseorang. Ya, seperti yang disebutkan tadi, maka barang siapa yang mempunyai khoddam ini, maka secara alamiah mereka yang memiliki khoddam ini akan menjadi seorang pemimpin pada suatu kelompok. Oke teman-teman, ketujuh khoddam yang saya sebutkan tadi merupakan khoddam yang memang menjadi sebuah konsensus ya. Konsensus yang tidak tertulis, suatu kesepakatan yang tidak tertulis, dan ini diamini oleh banyak kaum para praktisi spiritual. Bagaimana Mas cara dalam mendeteksi pada ketujuh khoddam ini? Tentunya yang bisa mendeteksi ketujuh khoddam ini, teman-teman, adalah orang-orang yang peka terhadap sesuatu hal yang bersifat spiritual. Biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki lelaku ritual yang cukup kuat, tekun, dan panjang. Di lain sisi, ada seorang yang peka terhadap hal-hal yang berbau dengan khoddam, teman-teman. Mereka yang memang sudah memiliki kemampuan secara lahiriah, dari lahir. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah Anda termasuk orang yang bisa membaca khoddam, atau Anda termasuk orang yang kurang peka sehingga bisa bertanya kepada para praktisi spiritual yang mumpuni dalam bidang spiritual ini? Silakan komen di bawah masukan-masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.